Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengisi formulir pajak Google AdSense 2024 atau 2024 ya. Baik, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita buka browser. Ketik di pencarian Google AdSense, lalu enter, klik login ke akun AdSense, pastikan sudah login ke akun yang teman-teman miliki. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lanjutkan dengan sentuh pembayaran, lalu info pembayaran. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya scroll ke bawah, cari kelola setelan, lalu klik. Posisinya ada di bawah setelan ya. Scroll ke bawah, cari info pajak Amerika Serikat. Klik gambar pensil, kemudian klik kelola info pajak. Cari kirim formulir baru, lalu klik. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Kirim formulir baru. Jika memulai formulir baru, formulir yang sudah Anda kirim sebelumnya akan dihapus. Kemudian kita klik mulai formulir baru. Selanjutnya akan muncul lagi pesan seperti ini. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, sebaiknya teman-teman baca-baca dulu pesan ini ya. Setelah dibaca dan dipahami, kemudian lanjutkan dengan klik mulai formulir. Setelah diklik, kemudian akan muncul formulir pajak yang baru untuk Amerika Serikat. Formulir ini terdiri dari beberapa halaman. Isilah formulir ini dengan benar sesuai dengan data yang sebenarnya. Baik, sekarang kita mulai untuk mengisi formulir. Pertama, apa jenis akun? Di sini ada dua pilihan, perorangan dan individu. Jika milik perorangan atau punya sendiri, silakan pilih perorangan. Jika milik perusahaan, bisa pilih non-individu. Klik berikutnya. Yang kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini saya pilih tidak karena saya warga negara Indonesia. Klik berikutnya. Yang ketiga, pilih jenis formulir pajak W8. Di sini juga terdapat dua pilihan. Yang pertama W8 Band, yang kedua W8 EC. Ini kita pilih yang W8 Band. Selanjutnya klik mulai formulir W8 Band. Kita tunggu prosesnya. Oke, formulir W8 Band sudah ditampilkan. Sekarang mari kita isi. Nomor 1, identitas pajak, nama individu yang merupakan pemilik manfaat. Nah, di bagian ini namanya sudah tertulis secara otomatis ya. Untuk kolom kedua ini ada keterangan opsional ya, jadi kita kosongkan saja tidak masalah. Kolom yang ketiga, negara atau wilayah kewarganegaraan. Ini kita klik, kemudian kita pilih Indonesia. Selanjutnya, nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak atau TIN adalah nomor identitas yang diwajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda harus memberikan TIN asing atau TIN Amerika Serikat. Oke, di bagian kolom TIN asing ini kita isi dengan nomor NPWP. Untuk nomor NPWP, teman-teman bisa lihat pada kartu yang teman-teman miliki. Posisinya ada di sini, teman-teman. Dan untuk tutorial cara membuat NPWP secara online, teman-teman bisa lihat pada video berikutnya. Lanjut, klik berikutnya. Kita lanjut ke nomor 2, alamat. Nah, di sini ada contengan ya. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau terus selanjutnya. Ini tidak usah kita conteng, kita langsung saja ke bawahnya. Negara atau wilayah domisili, pilih Indonesia atau sesuaikan dengan domisili teman-teman. Kolom kedua, alamat. Ini harus kita isi sesuai dengan alamat yang tertera di KTP ya. Untuk alamat ini disediakan ada beberapa kolom. Nah, kolom yang pertama bisa kita isi dengan RT, RW, nama dusun, dan nama desa bagi yang tinggal di desa seperti saya ya. Kolom alamat selanjutnya bisa diisi dengan nama kecamatan. Di bawahnya lagi diisi dengan kabupaten atau kota. Selanjutnya provinsi dan kode pos. Juga harus diisi sesuai dengan provinsi dan nomor kode pos tempat kita tinggal.
Selanjutnya, di sini kita diminta lagi untuk mengisi alamat surat. Jika alamat surat teman-teman sama dengan alamat di atas, maka teman-teman cukup menconteng pada kolom alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Tetapi jika alamat tempat tinggal dan alamat surat tidak sama atau berbeda, maka teman-teman harus isi pada kolom alamat surat sesuai dengan alamat yang teman-teman miliki. Lanjut sentuh berikutnya. Kemudian kita masuk ke nomor 3, perjanjian pajak. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Info selengkapnya ini bisa teman-teman baca ya. Kemudian di bawahnya, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, di sini ada dua pilihan, tidak dan ya. Agar potongan pajaknya lebih rendah, di bagian ini kita pilih ya. Beri tanda conteng pada penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Klik negara lalu pilih Indonesia. Lanjut scroll ke bawah, tarif dan ketentuan khusus. Beri tanda conteng pada royalti hak cipta. Klik pasal dan ayat, pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian klik tarif pemotongan pajak. Pilih 10% dalam kurung tarif perjanjian yang lebih rendah. Lanjut alasan nama kita memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Di sini ada contengan sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian tetetetetet. Ini kita beri tanda conteng. Di bawahnya lagi, layanan atau pendapatan bisnis lainnya. Ini kita beri tanda conteng juga. Klik pasal dan ayat, pilih pasal 8 ayat 1. Tarif pemotongan pajak pilih 0%. Alasan nama kita ya, memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Beri tanda conteng pada sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian selanjutnya. Royalti film dan TV. Ini kita beri tanda conteng juga. Klik pasal dan ayat, pilih pasal 13 ayat 2. Tarif pemotongan pajak pilih 10%. Lanjut kita ditanya alasan lagi. Alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Beri tanda conteng pada sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian tag treaty. Kemudian klik berikutnya. Kita lanjut ke nomor 4, aktivitas layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Apakah di sini tertulis nama kita ya? Telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat, atau apakah dia akan melakukan pada masa mendatang. Beri tanda conteng pada tidak. Beri tanda conteng juga pada saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Lanjut klik berikutnya. Sekarang kita masuk ke nomor 5, pelaporan pajak. Preferensi pengiriman dokumen pajak Amerika Serikat. Ini ada pilihan pengiriman secara elektronik direkomendasikan. Kita pilih saja yang pengiriman secara elektronik ya. Terima dokumen pajak Anda secara elektronik, bukan melalui surat. Pengiriman secara elektronik dapat membantu melindungi informasi pribadi Anda. Kemudian di bawahnya ada perjanjian pengiriman secara elektronik. Nah, ini bisa teman-teman baca ya. Jika sudah teman-teman baca, kemudian teman-teman beri tanda conteng pada saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Lanjut sentuh berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke nomor 6, pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mematuhi IRS, Otoritas Pajak Amerika Serikat. Selanjutnya beri tanda conteng pada saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kemudian sentuh berikutnya. Kita masuk ke nomor 7, konfirmasikan dan tanda tangani sertifikasi formulir pajak. Di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu, saya menyatakan bahwa, kemudian ini ada banyak tulisan, silakan teman-teman baca. Jika sudah dibaca, kemudian teman-teman beri tanda conteng pada kotak yang ada di bawah sertifikasi formulir pajak ini. Scroll ke bawah, kemudian ini ada affidavit atas status tidak berubah.
Nah, karena ini opsional, jadi bisa kita abaikan saja ya. Kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ke tanda tangan Anda. Saya menyatakan bahwa saya menandatangani formulir pajak di atas dan melampirkan surat pernyataan status yang tidak berubah dalam kurung jika berlaku di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu. Apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebutkan dalam bagian identitas pajak di formulir pajak? Beri tanda conteng pada ya. Saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Oke, jadi tanda tangan kita sudah tertera di bawah ini, teman-teman. Dan tanda tangannya hanya berupa nama lengkap. Selanjutnya, klik kirim. Jika muncul pesan seperti ini, kita baca sedikit ya. Dokumen tidak ada. Beberapa informasi yang Anda berikan tidak sama dengan yang tercantum di akun Anda. Harap berikan bukti lain dengan mengupload dokumen berikut. Pastikan informasi hukum Anda sama persis dengan informasi yang tercantum di dokumen. Jenis file yang didukung adalah PDF, PNG, dan JPG. Ukuran dokumen harus kurang dari 50 MB. Upload bukti nama. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengupload dokumen resmi ya, seperti SIM, paspor, sertifikat wajib pajak atau nomor NPWP, tanda pengenal lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, penjelasan tertulis yang wajar. Selanjutnya kita klik upload. Di sini saya akan upload kartu NPWP. Cari file dokumen yang sudah disiapkan, seleksi, kemudian klik upload. Oke, dokumen berhasil saya upload. Selanjutnya klik kirim dokumen. Kita tunggu prosesnya. Dan dokumen sudah berhasil kita kirim. Kemudian di sini tampil verifikasi sedang berlangsung. Jadi kita tunggu saja proses verifikasinya. Klik OK. Selanjutnya di sini akan ditampilkan status info pajak yang baru saja kita isi. Formulir W8PEN statusnya sedang ditinjau. Jika proses pengisian formulir pajak telah selesai, nantinya kita akan dikirimi email dari Google Payment ya. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Informasi pajak Anda telah berubah. Ini tanggal pengisiannya. Dan jika sudah disetujui, kita akan mendapatkan email kembali seperti ini. Google Payment informasi pajak Anda disetujui. Google Payment informasi pajak Anda disetujui. Informasi pajak Anda disetujui. Lihat info pajak. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.